proyek konstruksi berantakan. Ya. Ketentuan undang-undang standar minimal apapun itu ya harus ada standar SNI-nya. Kalau ada K3 ya APD-nya harus ini paling keren dikasih SNI, dikasih rompi untuk SNI. Tapi awas SNI-nya yang asli ya. Iya, belinya di TikTok boleh banget. Harga 7.500 ya. Disco ya. Disco buat. Kira di endorse Disco lah di sponsor. Apa? Disco sponsor gitu. Ya. Baru ya, baru. Ya, udah. Sponsor Disco. Ini harus SNI ya, apapun itu ada standarnya SNI. Jangan yang abal-abal, banyak yang abal-abal sekarang. Ya, pembahasan terakhir, proyek konstruksi melibatkan instansi teknis. Nah, ibu ada di sini, ya, ibu ada di sini, PUPR, dinas PUPR ya, pemberi kerja. Atau ada lembaga lain kadang nunjuk PUPR untuk melaksanakan, PUPR-nya yang menunjuk lagi. Kayak dulu di UI 3 Depok Bu, di Universitas Islam, sebenarnya yang punya proyeknya itu Kementerian Agama, tapi nunjuk PUPR yang mengerjakan. Nah ini yang seperti itu kan sudah banyak sekarang ya. Punya kementerian lain tapi tetap PUPR yang mengerjakan ya. Kementerian Kesehatan PUPR yang mengerjakan gitu. Terus masyarakat pemasok ya, supplier, pekerja subkon, pekerja proyek, subkontraktor, kontraktor dan pemilik proyek. Nah, ini banyak sekali ya yang terlibat kalau dalam konstruksi. Untuk rambu-rambu juga sangat susah gitu Pak ya. Gimana caranya Pak untuk bisa sadar gitu bahwa kerjaan konstruksi itu berisiko tinggi, apalagi di pembangunan di daerah rawan bencana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana nanti untuk petugas K3-nya? Nanti sanksinya ya. Berarti ibu harus memberikan masukan kepada pihak ketiga itu dasar hukumnya dulu yang tepat. Nah dari Permen PUPR itu memang tidak ada sanksi ya, sanksinya hanya sanksi administratif. Tapi di induknya Permen PUPR itu ada Undang-Undang 13 tahun 2003 itu Bu Megawati ya. Kalau tidak melaksanakan K3, sanksinya adalah
ya, denda 5 juta, maksimal 500 juta, atau kurungan penjara 3 bulan, maksimal 10 tahun. Nah, itu sanksinya. Nah, edukasinya itu ada sanksinya loh Pak untuk pengalaman. Kalau nanti petugas K3-nya ASN atau non ASN, nah ASN ada undang-undang banyak nanti nggak boleh seperti itu nanti supaya lebih efektif, non ASN ya silakan rekrut ya yang bersertifikat, jangan yang cuma mati aja, harus ada legalitasnya sertifikat. Nanti dari sertifikat itu output akhirnya apa Bu? Output akhirnya adalah kalau amit-amit ada kecelakaan, kalau yang bikinnya pengajuan formulir BPJS-nya itu belum mempunyai sertifikat, nggak bakal bisa dirembes Bu sama BPJS, percuma bayar gitu. Nah kalau bayar ini kalau mau ya, kalau bayar pihak ketiga kalau mau orangnya, kalau mau juga pasti mintanya mahal. Kalau untuk investigasi seperti itu mintanya mahal, paling kecil itu 25 juta dia. Hanya untuk kertas 2 lembar itu kan penting. Ada petugas K3-nya, hire aja Pak. Ya kalau misalnya, aduh bayarnya gimana? Ya silakan aja UMR plus kalau selama petugas K3-nya mau, nggak pernah dari proposal harus bayarnya harus sekian juta. Nggak ada ketentuan seperti itu. Itu supaya lebih efektif kalau ASN. Dia tungguin terus. Yang punya kewenangan nggak komen aja nih dilaksananya, kasih masukan ke bosnya, pakai mobil di ada nanti kedua ketiganya, nah biasanya nanti itu terkait tapi kan kita konstruksi ya, jangan nanti kayak hukum ya, harus kita konstruksi kalau hukum nanti undang-undang 1970 dulu di RKP Bapak seringnya di mana? Bisa di bawah 100. Ya ini kan 100 kan bisa 1 M, bisa 500 juta bisa. Berarti kontrak itu harus ada. Sudah satu M. Aktualnya gimana? Aktual. Ada nggak kontraktor? Berdasarkan ini. Oh tidak ada berarti kan harus ada gitu kan. Daripada irik-irik tidak ada petugas K3 Pak. Nanti Bapak kan bisa sampaikan ke Bapak daripada irik-irik tidak ada petugas K3, tapi ada kecelakaan di kontraktor itu harus menanggung 100 juta bahkan lebih. Jangan sampai bos-bosnya kan turun, kalau ada kecelakaan pasti turun. Kalau ada petugas K3, nanti tolong ya dijaga ya proyek saya, kamu performanya yang bagus kan. Bos kontraktor tinggal ngomong gitu lah. Tinggal ngomong seperti itu. Nah kalau tidak ada petugas K3-nya, akhirnya bapak-bapak juga turun tangan kan untuk pengendalian risiko di tempat kerja. Kalau ada petugas K3-nya yang bersertifikasi resmi, dia aktif pasti. Bos pasang ini, bos pasang ini, lihat dia yang eksekusi. Kalau ada petugas K3, harus ada petugas K3. Kalaupun kontrak paling kecil berapa Pak? Di sini ada. Di bawah 1 juta ada. Untuk ada keberatan ya. Di bawah 1 juta harus menyediakan petugas K3. Tapi kalau bisa yang merangkap pelaksanaannya punya sertifikasi petugas K3.
kita supaya secara sugesti juga penerapan ketiganya. Ya, rambu-rambu, nah itu tempat sampah, itu sarananya harus ada, ya, dipenuhi. Terus prasarana apa? Jadi proyek harus ada direksi kit, ya. Jangan direksi kitnya asal-asalan, ada biayanya dibuatnya asal-asalan. Ya cuma pakai papan-papan triplek. Penunjang nanti. Ada jalur evakuasinya, ada titik kumpulnya, ya. Kalau ada keadaan darurat itu ada komandonya. Harus disediakan. Material, nah materialnya sesuai dengan baku mutu, ya. Terus ada biaya juga. Keberlanjutan dengan memastikan keselamatan bagi pekerja publik dan lingkungan. Jadi K3-nya K3L, bukan hanya pekerja tapi orang lain yang ada di area kerja juga harus dilindungi dan lingkungan. Ruang lingkup meliputi keselamatan teknik, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Elemen SMKK mencakup ya ada 5. Leadership kepemimpinannya, pastikan ya mulai dari PUPR, dari PPK-nya, komitmen menerapkan K3, kontraktornya, PM yang komitmen menerapkan K3, konsultannya juga ya, kepala konsultan supervisi ya, komitmen menerapkan K3. Jadi kebijakannya jelas. Dan menyediakan sumber daya, ya, sumber daya, peralatan, material dan biaya. Peralatan itu sarana dan prasarana. Kita ke dasar dulu, apa bedanya Pak? Sarana dan prasarana, ada yang tahu? Untuk penunjang K3, apa bedanya? Ada yang tahu? Sudah lama Pak, sudah lama. 1970. Kalau kita nurut sejarah, tahun 1970 era setelah kemerdekaan Pak. Pada waktu itu PBB ya, pada waktu itu PBB termasuk Indonesia salah satu anggotanya dituntut untuk membuat undang-undang K3. Ya. Jadi karena pada waktu itu apa? Ada pabrik mobil tapi banyak kecelakaan. Ada pabrik baju tapi banyak kecelakaan. Nah, itu. Maka dari itu anggota-anggota PBB harus punya undang-undang K3 dan masih berlaku sampai sekarang, belum dicabut, ya. Belum ada adendum terkait undang-undang K3. Nah, ini mau diadendum Pak, kita sudah masukkan, ya, kita sudah masukkan ke DPR, MPR untuk disetujui undang-undang K3 dari tahun 2023, tapi sampai sekarang gimana pembahasan lebih lanjut terkait uji undang-undang. Kita masukkan teman-teman praktisi, kita masukkan sanksi bagi pelanggar K3. Berikutnya ini tentang jasa konstruksi. Nah, kalau ngomong-ngomong semua bukan K3 lagi, K4. Jangan dikurang. Apa? Harus berkelanjutan. Nah, yang keempat harus berkelanjutan. Ya. Jangan sampai nanti proyek-proyek konstruksi tidak berkelanjutan. Maksudnya apa? Dari mutunya juga Pak. Jangan sampai menyebabkan kecelakaan. Jangan sampai sudah dibangun jalan tapi nah itu maksudnya berlanjutan. Jangan sampai
membuat gedung baru beberapa bulan mengikuti sertifikasi supervisor, tapi kok ketentuannya nggak mau dijalani. Itu attitude dia suka kerja, atau apa yang sederhana, Bapak mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, kalau skillnya oke, knowledge-nya oke, attitude-nya oke, nah, Bapak dinyatakan kompeten nanti sama asesor. Itu Pak. Setelah jadi kompeten, berlanjut Pak, keterampilan transfer. Nah, itu keterampilan transfer, ya. Nanti ya materi yang sudah didapat, ilmu yang sudah didapat, skill yang sudah didapat, knowledge yang sudah didapat bisa ditransfer ya ke rekan-rekan kontraktor, ke rekan-rekan konsultan atau manajemen konstruksi, seperti itu Pak. Ya, mau transfer. Nah, kalau sudah seperti itu, apa leadership ya, pengawas harus menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan kerjanya. Leadership ya, kemampuan leadership. Coba terkait kompeten nanti kan. Salam kompeten. Kami sudah kompeten nanti kalau sudah uji kom. Kalau kita bicara K3, kita simpan dulu. Gitu ya. Nah ini datanya Pak. Januari sampai Desember 2025 ada 319.000 ya, 382 kasus, dan yang paling mendominasi pada sampai saya kasih merah sektor konstruksi. Nanti sektor konstruksi di breakdown lagi karena di BPRP ada tugas toolbox meeting ya, skillnya. Nah itu harapannya dengan mendapatkan skill tersebut bisa menjadi contoh nanti ke teman-teman pelaksana yang ada di lapangan. Skillnya berikutnya knowledge, pengetahuan ya, terutama terkait undang-undang, peraturan K3 konstruksi yang berlaku di Indonesia. Knowledge-nya, oh selama ini ada undang-undangnya, oh selama ini kalau yang tidak mau melaksanakan ada sanksinya. Terus attitude, sikap kerja. Sikap kerja itu tadi ya, contohnya salah satu contohnya itu sikap kerja, bukan sopan santun ya Pak ya, dalam hal pelatihan ini bukan sopan santun tapi sikap kerjanya. Tadi diberi post test, pretest sama panitia, kemudian Bapak kerjakan. Nah itu berarti sikap kerja. Kadang-kadang saya menemui peserta atau asesi itu nggak mau mengerjakan Pak. Nah, ini dibangun oleh PT A misalnya, ya, PT ABC misalnya. Akan tetapi dalam proses pengerjaan jembatan ini memakan korban sebanyak dua orang, dua pekerja. Dan PT tersebut sudah di blacklist oleh pemerintah Cina. Sampai seperti itu kalau di penerapan K3 di luar negeri. Nah, kalau di sini kan masih karena nggak enak lah gitu. Itu sempat saya kasih masukan dan teman-teman ya, saya sebagai praktisi dan instruktur memberi masukan kepada pemerintah. Itu sudah dibahas dari tahun 2023 rencana undang-undangnya untuk diubah undang-undang K3 itu dengan sanksi yang lebih tegas, dengan sanksi yang lebih berat supaya penerapannya lebih efektif. Orang Indonesia itu kalau nggak ada yang ditakutin nggak nurut Pak, dia semau-maunya sendiri, harus ada yang ditakutin. Nah, dengan sanksi yang lebih tegas. Oke, itu yang bicara kalau kita bicara ketiga. Berikutnya kembali lagi ke pelatihan, upgrade kompetensi. Harapannya Bapak Ibu semua dinyatakan kompeten. Sebagai asesi yang kompeten harus memenuhi 3 aspek